Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu man adzana fis sama'i Jibrilu. Makhluk yang pertama kali adzan di langit itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Jadi ada makhluk-makhluknya Allah yang memang diutus adzan di langit, ada yang di bumi. Makhluk yang pertama kali hijrah, tahun pertama hijrahnya Kanjeng Nabi di Madinah. Di Madinah. Kanjeng Nabi dakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Berarti Kanjeng Nabi ketika di Mekah selama 13 tahun sholat itu berarti belum ada adzan, karena adzan itu mulai disyariatkan setelah Kanjeng Nabi tahun pertama, ada yang mengatakan tahun kedua ketika Kanjeng Nabi sudah hijrah di Madinah. Lah bagaimana adzan disyariatkan di Mekah? Wong kondisinya umat Islam di Mekah masih belum kuat. Orang Islam kan dapat teror, masuk Islam dapat teror, mau sholat dapat teror, ini dan itu dapat teror. Kalau adzan ya malah nemen, sehingga belum disyariatkan. Nah, dari sini adzan itu apakah khusus untuk umatnya Kanjeng Nabi apa tidak? Kan ada ya, ibadah itu ada yang neruskan, ada yang neruskan, ada yang khosois, seperti sunat khitan. Itu neruskan apa khusus umatnya Kanjeng Nabi? Hah? Sunat itulah neruskan. Sunat itu sebenarnya yang sunat pertama kali ya tetap Nabi Adam. Cuman syariat sunat mulai daripada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Muhammad meneruskan. Ada yang syariat itu meneruskan nabi-nabi sebelumnya, sehingga dalam Al-Quran dikatakan wa anit tabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah agamanya Nabi Ibrahim. Ada yang khusus, memang ibadah itu di nabi-nabi sebelumnya enggak ada, yang ada di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad saja. Lah adzan ini menurut Imam Suyuti dikatakan hadhihi khosaisu hadhil ummah, bahwa adzan ini adalah ibadah khusus umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bukti Kanjeng Nabi ngajak rapat para sahabat bagaimana cara memanggil orang untuk sholat. Kemudian ada yang usul pakai trompet, ada yang usul pakai kelenteng, ada yang usul pakai api. Kemudian ada sahabat namanya sahabatnya Abdullah bin Zaid yang mimpi. Jadi masih banyak yang salah paham, dikira yang mimpi itu sahabat Bilal. Salah, yang mimpi itu sahabat Abdullah bin Zaid. Kemudian lapor ke Kanjeng Nabi, yang mengeksekusi adzan pertama kali adalah sahabat Bilal. Jadi yang adzan Bilal, tapi yang mimpi Abdullah bin Zaid. Sehingga apakah adzan ini khosois hadhil ummah? Apakah adzan ini hanya miliknya umatnya Kanjeng Nabi? Ini ulama juga berbeda pendapat. Kalau Imam Suyuti mengatakan ya jelas adzan ini hanya untuk umatnya Kanjeng Nabi, zaman-zaman dulu nggak ada adzan. Tapi ada satu fakta menarik. Waktu Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, Isra Mi'raj bulan sekarang ini, bulan apa? Rejab. Ya. Waktu Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu sudah di Madinah apa masih di Mekah? Sholat itu diturunkan ketika masih di Mekah apa sudah di Madinah? Di Mekah. Kanjeng Nabi sebelum pindah ke Mekah sudah, sebelum pindah ke Madinah sudah sholat.
Nah, kalau sholatnya di Madinah ya kan berarti Kanjeng Nabi selama 13 tahun nggak sholat. Hah? Kanjeng Nabi sebelum hijrah ke Madinah sudah sholat. Berarti kalau begitu Rajab ketika sholat diperintah itu Kanjeng Nabi masih di Mekah. Tapi anehnya coba lihat hadisnya. Kanjeng Nabi itu ketika Isra Mi'raj mendapat perintah sholat ke Baitul Maqdis, ya kan? Perjalanannya kan minal Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi ketika ke Baitul Maqdis itu sholat dengan malaikat, fa'adzanal malaikat wa iqamah, malaikat adzan dan iqamah. Padahal adzan dan iqamah belum disyariatkan, tapi malaikat Jibril sudah adzan ketika Kanjeng Nabi ngimami para malaikat. Kanjeng Nabi sudah ada adzan dan iqamah. Oh, itu kata para ulama menunjukkan memang syariat diwajibkan adzan di Madinah, tapi khusus adzan ini bukan khosois hadhil ummah, tapi adzan ini memang sudah ada mulai zaman dulu. Berarti bukan hanya umatnya Nabi Muhammad. Buktinya pernah saya ceritakan sama kamu, Nabi Ibrahim selesai bangun Ka'bah, salah satunya Nabi Ibrahim suruh adzan, panggil orang-orang, adzan orang-orang, panggil. Itu berarti memang adzan itu menurut pendapat yang kedua bukan khosois hadhil ummah, tapi memang umat-umat sebelumnya sudah ada adzan. Jadi khilaf ulama, ada yang mengatakan memang khosois hadhil ummah, terbukti para sahabat sampai rapat itu, heroik rapatnya, sehingga kalau memang sudah ada adzan sebelumnya, nggak mungkin sahabat sampai rapat seperti itu. Jadi ini memang perbedaan cara berpikirnya para ulama saja. Wa awwalu man adzana fil Islam, sedangkan orang yang adzan pertama kali dalam agama Islam itu adalah Bilal bin Rabah. Ya. Makanya sahabat Bilal ini sahabat yang paling terkenal. Ayo, sahabat yang paling terkenal siapa? Bilal. Kamu nggak ngerti sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat ini banyak. Tapi kalau namanya Bilal, Bilal itu apa tuh? Hamba sahayanya Abu Bakar. Jadi Bilal itu dulu miliknya orang kafir, disiksa, terus dibeli sama Abu Bakar dimerdekakan. Makanya dikatakan Bilal mauliyati Abi Bakar. Bilal itu bekas hambanya sahabat Abu Bakar. Bilal itu terkenal. Nah, coba kamu sekarang itu yang megang, kalau Jumatan megang tongkat itu apa namanya? Bilal. Namanya Bilal terabadikan. Makanya orang itu bisa hebat, keren itu bukan dilihat statusnya dia apa, statusnya dia anaknya siapa, di dunia tinggi apa tidak. Itu Bilal itu termasuk orang yang rendahan kalau kita lihat secara status strata sosial kemanusiaan. Tapi sampai akhir zaman nama Bilal terpatri di umat Islam, karena orang yang pernah Jumatan pasti kenal namanya Bilal dan khotib Jumat, sebut namanya Bilal. Nah, itu orang yang adzan pertama kali di agama Islam, itu Bilal bin Rabah. Yang mimpi siapa? Jadi kan sahabat rapat, nggak ketemu, akhirnya mimpi, ya toh? Yang mimpi namanya Abdullah bin Zaid, dilaporkan ke Kanjeng Nabi, yang disuruh adzan Bilal. Wa awalu adzana bi Makkah, dan yang pertama kali adzan di Makkah Hubaib bin Abdurrahman. Yang pertama kali adzan di Makkah namanya sahabat Hubaib bin Abdurrahman. Wa awalu man zadal adzan fil Jum'at, dan orang yang pertama kali menambahi adzan dalam sholat Jumat Utsman bin Affan, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Ini siapa namanya ini judul yang bagus. Jadi zamannya Kanjeng Nabi adzan berapa kali sholat Jumat? 1. Zamannya Abu Bakar juga 1. Zamannya Sayyidina Umar juga 1. Baru zamannya Sayyidina Utsman, orang itu semakin banyak, adzan menjadi 2. Nah, kalau kita melihat seperti ini berarti salah satu ijtihadnya para ulama, belum tentu yang ada di zamannya Kanjeng Nabi, yang tidak ada di zamannya Kanjeng Nabi pasti dilarang. Buktinya sahabat Utsman bin Affan melakukan adzan
nambahi adzan walaupun Kanjeng Nabi adzannya cuma satu. Keren ya istiadatnya para ulama. Jadi ojo ngomong gampang-gampang bid'ah. Lah buktinya sahabat Utsman bin Affan nambahi adzan. Orang yang pertama kali nambahi adzan fil Jumat itu adalah sahabat Utsman bin Affan. Ini keterangan dalam kitab Hasyiatul Jamal ala Syarhil Minhaj. Ini kitab idola saya ini. Kitab idola saya itu dua. Kalau yang ini ada yang Hasyiatul Jamal ala Syarhil Minhaj, ada yang Hasyiatul Bujairami. Itu saya suka itu. Kemudian apakah adzan ini hanya untuk memanggil orang sholat saja? Nah ini orang makanya pikirannya jangan terlalu cupet. Orang kan ngomong kan yang tekstualis sekarang itu adzan itu hanya untuk memanggil orang sholat. Loh buktinya Kanjeng Nabi pernah menyuruh adzan walaupun tidak dalam rangka sholat. Itu membuktikan bahwa adzan itu khasiatnya tidak hanya untuk memanggil orang sholat. Tidak sesederhana itu. Adzan itu secara pemikirannya orang-orang ahlil ma'rifah wa ahlil hikmah itu banyak sekali keistimewaan dan fadilah daripada adzan. Salah satunya tertera dalam kitab I'anatul Talibin, dikatakan waqad yusannul adzan li ghairi shalah, dan terkadang adzan itu disunahkan tidak hanya untuk sholat saja. Seperti apa? Ini yang mau jadi ahli hikmah, ini penting kalian tulis. Besok kalau kalian ditanya sama orang, ada orang ini, gak usah cari yang lain. Ini dalam kitabnya para ulama kita pakai. Yang pertama, kama fi adzanil mahmum, seperti kalau ada orang yang lagi susah sumpek adzani. Biar lagi sumpeknya hilang. Lah itu aja Kanjeng Nabi. Tanya, kenapa kamu Mas Dimas susah, aku lagi ditolak oleh seseorang. Teman dekatnya Ali langsung pegang telinganya, adzani. Susah. Adzan itu bisa menghilangkan susah, satu kali saja. Makanya kalau ada orang dengar adzan itu biasanya seneng. Alhamdulillah adzan, bahagia dengar adzan. Kok ada orang dengar adzan susah, berarti dia berpenyakitan. Ada adzan, duh mela adzan lagi, inilah sholat boleh dia, keneng kontrol boleh nih. Berarti dia nggak beres, lagi sakit. Kamu tahu sate itu enak, itu untuk orang yang sehat. Tapi kalau orang sakit gigi jangan kamu tawari sate. Kamu enak tahu sate itu enak, tapi jangan kamu tawarkan orang yang darah tinggi. Berarti orang yang ngomong sate nggak enak, orang yang sehat apa orang yang berpenyakitan? Orang yang berpenyakitan. Kalau ada orang yang ngomong dengarkan adzan telinganya nggak enak, berarti dia berpenyakitan. Yes. Kemudian wal masru', bahkan dalam kitabnya wa yusannu at-tikrar. Yang kedua adalah orang yang pingsan. Mbak sering kadang-kadang pingsan. Kadang-kadang pingsan, langsung Mbak adani, Mbak. Kok diadani satu kali nggak bangun, nggak sadar, dianjurkan untuk diulang sampai 3 kali. Lah kalau sudah 3 kali dia nggak bangun, cepet bawa ke rumah sakit. Oh berarti sudah bahaya ini. Ya. Suruh ngadani biar cepat sembuh kalau orang yang wal ghadban. Kemudian selanjutnya adalah orang yang lagi marah. Lah ini saya nggak berani praktek kalau ini. Ya, ada orang lagi marah total, kemudian diadani. Dan ini saya nggak berani ini, dan saya paling nggak berani praktek ini kepada seorang istri. Kalau istri marah diadani, enggak saya tambah ngamuk kayak. Ya, wal ghadban. Orang yang lagi marah itu juga katanya para ulama adzan ini mampu meredam kemarahannya seseorang. Adzan. Waman sa'akhulukuhu min insanin au bahimatin, dan mengadani orang yang akhlaknya buruk, baik dia golongan manusia atau golongan hewan. Siapa kamu, teman kamu yang nawakal, adani. Tirakatnya diadani.
Atau ada kamu beli hewan, nakal hewannya, kan ada tuh ya, sapinya tukang nyeruduk, ini dia beli kambing, kambingnya sudah makan korban 3. Berarti itu sapi dan kambing yang tidak punya akhlak. Ya, itu akhlaknya buruk, jelek perilakunya. Maka tipsnya untuk menundukkan itu kambing dan sapi, maka disuruh untuk mengadani. Istimewa adzan niki. Wa indal harik, dan ketika terjadi kebakaran. Nah, sekarang no kebakaran di luar negeri, di mana ini? Amerika, Los Angeles. Ya. Adzan. Nah, di sana nggak ngerti adzan, nggak repot ya. Komunitasnya banyak orang kafir. Tapi ya jangan adzan semua, ya tolos habis kalau adzan semua. Wah, adzan ini kan salah satu ikhtiar batin. Orang itu kan ada ikhtiar batin, ada ikhtiar zahir. Ikhtiar zahirnya menyiram kalau ada kebakaran. Ikhtiar batinnya apa? Adzan. Jadi ono sing adzan. Ya memang kayak gitu orang itu kan. Ada ikhtiar zahir, ada ikhtiar batin. Ada formal, ada formal, ada yang tidak formal kan gitu. Ya yang qomat ya yang adzan ya adzan, yang nyiram. Sama dengan kamu, kalau kamu pengen rezekinya lancar, disuruh baca surat Al-Waqiah. Tapi jangan baca tok, ya tetap sambil kerja. Jangan baca tok kemudian dia enggak kerja, ya salah. Ada ikhtiar zahir, ada ikhtiar batin gitu lah ya. Wa indar rih, dan ketika terjadi yang namanya angin yang dahsyat. Saya masih ingat kecil saya kecil mungkin SD kelas 3 SD itu, di rumah saya ini adzan luar biasa. Di Madiun adzan anginnya luar biasa. Terus saya digendong sama bapak saya. Tiba-tiba bapak saya itu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya masih kecil. Loh, masih mikir saya, kenapa bapak ini kok adzan? Abah ini kenapa kok adzan? Nah, saya nggak ngerti ya. Terus setiap ada angin besar, kebetulan di daerah saya itu sering angin besar, bapak saya adzan. Ada apa ini? Barulah ketemu ketika saya mondok di pesantren, ketika terjadi angin yang dahsyat, suruh adzan. Dan herannya waktu itu saya masih ingat, ketika sudah angin yang dahsyat itu terus diadzani, itu reda sungguhan angin itu. Betul. Dan itu bisa kita praktekkan. Pernah tahu kemarin ada angin besar sama anak-anak di video. Bukan adzan, ini guys, angin lagi guys. Loh, bukan adzan, malah ges-gesan. Adzan untuk memeredamkan angin yang lagi tidak stabil. Wa inda taghawulil ghailan ay tamarrudil jin. Yang selanjutnya adalah ketika kena gangguan jin. Jin itu bisa ganggu manusia, bisa merasuki, cara bahasanya orang sekarang manusia. Obat paling ampuh kata para ulama, dipegang telinganya, diadzani pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus ke kuping kiri bacakan iqamat, adzan dan iqamah. Itu salah satu tipsnya para ulama. Jadi santri ya ngono. Anak orang kejinan coba diadzani dulu telinganya, kanan kirinya dibacakan apa? Iqamat. Sehingga ada hadisnya Kanjeng Nabi yang paling sahih ini. Ini sahih ini hadis ini. Maka dikatakan kalau ada orang yang ngomong adzan hanya untuk sholat Jum'ah, untuk dikumandangkan hanya untuk sholat, wong ini hadisnya sahih. Dikatakan fa idza taghawwalat lakumul ghailan. Kalau kamu sekalian terkena gangguan-gangguan daripada setan, jin dan lain sebagainya, fanadu bil adzan, maka kumandangkanlah adzan. Makanya kalau kamu baca cerita-cerita wali songo, wali-wali itu, ketika masuk di tanah-tanah yang angker, itu yang dilakukan pertama kali di situ bukan sholat, bukan apa, tapi adzan, biar tidak diganggu oleh makhluk-makhluk yang di situ biasanya mengganggu. Bahkan saya pernah dengar, wallahu alam cerita ini, di Pondok Lirboyo itu dulu, wallahu alam ya, saya pernah dengar tapi cerita ini,
Di Pondok Lirboyo itu dulu tanahnya angker, ya. Di sana hutan, tapi hutan kelapa. Makanya sampai sekarang masih banyak kelapa yang hidup. Hutan tapi hutan kelapa di Desa Lirboyo. Mbah Ya Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo itu masuk pertama kali itu melakukan adzan di sana, dan semua makhluk halus itu meninggalkan tempat itu karena tempat itu paling angker. Tempat ini juga dulu juga angker, ini dulu banyak kuburannya katanya. Katanya. Terus sama almarhum Abah diadzani. Jadilah pondok pesantren ini aman, tenang. Tirakatnya Abah kalian tahu? Abah itu tirakatnya, saya masih ingat. Abah itu kalau jam 2 malam, ini saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Kalau jam 2 malam Abah itu keluar pakai tongkat. Jalan ke pondok itu adzan. Saya tanya, "Bah, kenapa kok adzan?" Kalau mau nirakatina, tempat kalau pengen barokah diadzani dan dikomati. Jadi Abah itu setiap malam adzan dan komat. Pesantrennya dibacakan adzan dan komat. Makanya saya sudah nggak pernah adzan karena yang tirakat sudah Abah. Ya sing Abah ya adzan. Makanya Wanda besok kalau mau buka acara di sana, adzan nih tempatnya. Allah Akbar. Bangunan nggak selesai adzan. Allah Akbar Allah. Rumah nggak selesai dibangun, pengen cepet di adzani. Bahkan Abah itu pernah bilang gini ke saya. Dan itu saya praktekkan mujarab. Ada tamu datang ke almarhum. Karena almarhum ini kan tamunya kan ratusan. Pagi kayak gini kalau sudah habis subuh kan sudah antri tamunya almarhum ini. Suatu hari saya ini kan sering dipanggil, "Sini temannya Abah untuk nerima tamu." Karena Abah sendiri nggak kuat kadang nerima tamu sendiri. Nah, akhirnya ada tamu datang bilang, "Kiai," satu orang datang, "Ada apa?" "Saya pengen jual tanah Kiai tapi nggak laku-laku." "Oh iya." Terus satunya lagi, "Ada apa kamu Pak?" "Pak Yai, saya nggak ngerti, toko saya ini katanya orang nggak kelihatan dan nggak laku-laku dagangan saya. Bagaimana Kiai?" Dua orang itu semuanya disuruh adzan. Yang tanahnya nggak laku juga disuruh adzan, yang tokonya nggak laku juga disuruh adzan. Alhamdulillah tokonya sekarang besar dan tokonya sekarang menjadi toko yang luar biasa. Dan dia orang ini setiap hari masih mengamalkan adzan itu. Jadi kalau setiap malam dia adzan atau pagi mau buka toko dia adzan. Saya tanya, dulu almarhum pesennya apa? Almarhum pesennya gini, toko kalau pengen laris diadzani. Niatnya adzan ditata, manggil pelanggan. Adzan itu kan artinya apa? Manggil. Jadi bukan manggil untuk sholat, tapi manggil untuk adzan. Untuk yang jual tanah ini saya pernah praktekkan ke orang beberapa kali. Kalau ini ada orang Wangkal ini ke sini, dia punya tanah nggak laku-laku, orang Wangkal ke sini. Terus saya tanya, "Ada apa Pak?" "Ini Gus, saya pengen jual tanah nggak laku-laku." "Ya sudah Pak, diadzani Pak setiap hari." Alhamdulillah setengah bulan dia ke sini lagi, dia bilang, "Gus, tanahnya sudah laku, alhamdulillah, saya nitip semen ya Gus." Ya lumayan, karena kalau memang di situ jual tanah. Kalau jual tempe ya lain. Kalau jual tanah, "Oh iya saya terima untuk pesantren ya, saya kasihkan pesantren." Masya Allah. Jadi memang adzan ini luar biasa istimewanya orang yang melakukan adzan itu ya. Bahkan pernah tahu kalian, saya kasih tahu dalam kitab Al-Bujairami, dalam kitab Al-Baijuri dikatakan, "Man walada mauludun," barang siapa lahir seorang anak, fa'adzana fi udhunihil yumna, kemudian dia mengadzani di kuping yang kanan. Ini mbaknya harus ngerti karena besok suami kamu belum tentu santri sini. Wa aqama fil yusra, kemudian komat di kuping yang kiri, lam tadurruhu ummusibyan, maka anak itu tidak akan diganggu, namanya ummusibyan. Apa ummusibyan? At-tabi'ah minal jin, yaitu jin yang suka mengganggu anak kecil. Jadi ono jin yang spesialis ganggu anak kecil. Jadi nggak mempan ganggu rohim, nggak mempan. Jinnya takut. Ya.
Saya sering didatangi sama orang malam-malam, Gus anak saya ini Gus kalau malam nangis sendiri nggak ada apa-apa, tapi kalau siang kok tenang. Ya sesuai persis keterangan di sini. Kena gangguan namanya Ummu Sibian. Jadi ono jin namanya Ummu Sibian, spesialis ganggu anak kecil. Diadani telinga yang kanan, dikomati telinga yang kiri. Walaupun sudah lama nggak apa-apa. Apalagi baru lahir adani, karena biar yang dengar pertama kali di telinganya adalah lafaz Allah. Tapi ketika gangguan seperti itu suruh diadani dan komati. Bahkan ada tambahannya kalau baru lahir, telinga kanan apa? Adzan, telinga kiri komat. Balik lagi telinga kanan bacakan inna anzalna. Dari guru-guru kita, warada'an masyayikhina, dari guru-guru kita, kalau di telinga yang kanan ini dibacakan ikomat setelah adzan dan komat, telinga yang kanan dibacakan inna anzalna, lam yuqaddirillah alaihi zinan tula umrihi, maka Allah tidak akan mentakdirkan anak ini selama umurnya tidak akan pernah melakukan zina. Makanya kadang kalau lahir kamu ya lali bisa, tapi kamu inget-inget ini ilmu-ilmu kayak gini sudah mulai jarang dipraktekkan oleh orang-orang. Ilmu-ilmunya ulama-ulama konah, ulama-ulama dulu, ulama-ulama salaf itu sudah mulai jarang dipraktekkan. Kita hidupkan lagi dalam rangka apa? At-tabi'ah, mengikuti perilaku-perilakunya orang-orang saleh agar kita dikumpulkan juga dengan orang-orang saleh. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga diberikan ilmu yang barokah manfaat. Al-Fatihah. Suratul ladzina